Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan ataupun pemahaman mengenai metode balance scorecard sebagai penyusun target dalam perusahaan. Apa itu BSC atau balance scorecard? Balance artinya keseimbangan dan scorecard artinya papan ataupun papan skor yang kita gunakan untuk menilai prospek kinerja di dalam suatu perusahaan, baik itu masalah keuangan ataupun masalah lainnya. Ini maksud sini non finansial ataupun finansial. BSC ini kita gunakan atau kita adopsi untuk menilai kinerja perusahaan guna menyusun suatu strategi untuk mencapai target dalam perusahaan. Target perusahaan di sini dibagi menjadi dua, yaitu target jangka panjang dengan target jangka pendek. Biasanya target jangka panjang itu maksimal 5 tahun. Cuma dengan begitu ada yang ketidakpastian, saat ini banyak perusahaan hanya menjadikan target maksimal hanya 3 tahun saja untuk yang jangka panjang. Dengan target yang jangka pendek, maksimal setiap perusahaan hanya mempunyai target hanya dalam jangka waktu 1 tahun saja. Di dalam manajemen perusahaan ada yang namanya manajemen strategi. Manajemen strategi tidak lepas dari target setiap perusahaan. Di sini kita menggunakan metode BSC sebagai penyusun target dalam perusahaan. Penjelasan lebih lanjut mengenai BSC. BSC dibagi menjadi 4 perspektif. Yang pertama perspektif finansial, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif internal bisnis, dan yang keempat perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Di dalam 4 perspektif tersebut, kita menganalogikan ibarat sebuah pohon. Jika pohon itu ingin berbuah atau mencapai target dengan buah yang baik, rimbun dan sebagainya, semuanya diawali dengan yang namanya mempersiapkan akar yang baik, batang yang kuat, dan dengan batang yang kuat akan menghasilkan ranting yang bagus dan buah yang manis dan banyak. Akar yang kuat dalam sebuah pohon diibaratkan sebagai pertumbuhan dan pembelajaran di dalam perusahaan. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompetensi, sudah pasti akan menghasilkan yang namanya batang yang kuat dan kokoh. Batang yang kuat di sini diibaratkan juga sebagai yang namanya internal bisnis. Jika karyawan punya kompetensi yang baik, sudah pasti karyawan tersebut sudah bisa membedakan mana yang baik atau tidak untuk perusahaan tersebut. Dan jika karyawan sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk perusahaan, maka sudah pasti akan menghasilkan ranting yang baik. Di sini diibaratkan dengan yang namanya pelanggan. Kalau sudah ranting yang baik, sudah tentu bagus pula lah buah yang didapatkan atau buah yang dihasilkan oleh
akar, batang, ranting dari sebuah pohon tersebut. Dan buah tersebut di sini diibaratkan dengan yang namanya finansial dalam suatu perusahaan. Baik, berikut metode BSC sebagai penyuluh target dalam perusahaan sesuai dengan yang saya pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.